Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar mengenai barisan dan deret aritmatika. Anak-anak yang kelas 8, siapkan buku kalian untuk mempelajari materi ini. Barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan yang tiap suku berikutnya diperoleh dengan menambah suku sebelum dengan suatu bilangan tetap. Bilangan tetap pada barisan aritmatika itu disebut beda. Jadi beda antara dua suku yang berurutan nilainya selalu sama. Jadi jika ada barisan aritmatika U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN, diperoleh beda sebagai berikut. Jadi beda itu dapat diperoleh dengan mengurangkan suku kedua dengan suku pertama, atau suku ketiga dengan suku kedua, atau suku ke N dengan suku ke N kurangi 1. Yang penting dia berurutan, itu bisa dikurangi untuk memperoleh nilai bedanya tersebut. Dan untuk memastikan pemahaman kalian mengenai barisan aritmatika, coba perhatikan barisan berikut. 3, 6, 9, 12 apakah merupakan barisan aritmatika? Nah, untuk memastikan apakah itu barisan aritmatika atau bukan, sebaiknya kita cek dulu apakah selisih atau beda di antara dua suku yang berurutan itu selalu sama. Nah, di situ suku pertama 3, suku ke-6, suku kedua 6, suku ketiga 9, dan suku keempat 12. Suku kedua dikurangi suku pertama, artinya 6 dikurangi 3. Itu sama dengan 3. Suku ketiga dikurangi suku kedua, itu artinya 9 kurangi 6, itu juga 3. Berikutnya suku keempat dikurangi suku ketiga, artinya 12 kurangi 9, itu juga 3. Artinya tiap-tiap suku ini, dua suku yang berurutan itu selisihnya atau memiliki beda yang sama, yaitu 3. Karena selalu sama, maka barisan tersebut merupakan barisan aritmatika. Nah, bagaimana cara menentukan suku ke N dari barisan aritmatika? Untuk menentukan suku ke N barisan aritmatika itu dapat kita gunakan rumus UN, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. Dengan UN itu suku ke N, A itu suku pertama, B itu beda, dan N itu urutan suku. Itu suatu bilangan asli, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, untuk memudahkan pemahaman kalian mengenai barisan aritmatika, dapat memperhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, tentukan suku ke-20 dari barisan aritmatika berikut. 2, 6, 10, 14, dan seterusnya. Nah, untuk memudahkan menentukan suku ke-20 dari barisan aritmatika tersebut, sebaiknya kita data dulu. Bedanya, kita cari beda. Ini yang saya pakai suku kedua dikurangi suku pertama, yaitu 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Kemudian A atau suku pertama,
suku pertamanya itu 2, plus 2, kemudian N itu sesuai dengan soalnya itu 20, suku ke-20, berarti N-nya sama dengan 20. Kemudian kita gunakan rumus yang tadi mengenai menentukan suku ke N dari suatu barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. Karena N-nya 20, maka N-nya diganti 20. U20 sama dengan A-nya 2, gantikan di sini. N-nya 20, masukkan ke dalam kurung ini. Kemudian bedanya 4. D2 ditambah 20 kurangi 1, 19 dikalikan 4. 19 dikali 4, 76. Jadi yang dikerjakan dulu yang perkalian. Kemudian 2 ditambah 76, yaitu 78. Jadi suku 20 itu sama dengan 78. Contoh yang kedua. Diketahui barisan aritmatika dengan U5 sama dengan 8 dan U9 sama dengan 20. Tentukan suku ke-10. Kalau soal yang tipe ini, karena tidak berurutan, maka caranya agak berbeda untuk menentukan suku ke-10. Yang pertama, kita substitusikan dulu, tetap menggunakan rumus suku ke N, yaitu A tambah N kurangi 1 kali B. Karena yang diketahui suku ke-5 itu sama dengan 8, maka U5 sama dengan N-nya ganti 5, A ditambah 5 kurangi 1 kali B. Karena suku ke-5 sama dengan 8, ya, suku ke-5 sama dengan 8, maka 8-nya ini kita pindahkan ke sana. Nah, pindah ke sini. Sama dengan A ditambah 5 kurangi 1 kan 4, 4B. Atau bisa juga ditulis, ini tinggal dibalik saja ini. Jadi ini dibalik supaya terbiasa. Karena terbiasa biasanya sama dengan sebelah kanan, jadi ini dibalik saja. A ditambah 4B sama dengan 8. Kemudian suku ke-9, eliminasi namanya. Jadi dari persamaan 2 dan 1 itu setelah dieliminasi diperoleh, jadi mengeliminasi itu kan menghilangkan. Yang dihilangkan yang mana? Yang koefisiennya sama, yaitu koefisien dari A ini yang sama. A dikurangi A itu 0, ini tidak saya tulis 0-nya, ya. Kemudian 8B dikurangi 4B, 8 kurangi 4 kan 4. Jadi 4B, 20 dikurangi 8, 12. Kemudian karena kita mau mencari nilai B, maka B sama dengan 12 dibagi 4. Jadi 4-nya pindah ke bawah. Berikutnya, dari hasil menentukan B dan A tadi, kita memperoleh modal untuk menentukan suku ke-10 dengan B yang sama dengan 3, A-nya sama dengan negatif 4, N-nya sama dengan 10 karena pertanyaannya suku ke-10. Nah, dengan rumus suku ke N, UN sama dengan A tambah N kurangi 1 kali B, maka karena pertanyaan suku ke-10, maka N-nya ganti 10. 10 sama dengan A-nya itu negatif 4, N-nya ganti 10, terus B-nya 3. Ya. 10 kurangi 1 itu sama dengan 9. Jadi negatif 4 ditambah 9 kali 3. Yang diselesaikan dulu yang perkalian. Jadi 9 kali 3 sama dengan 27. Ya, benar. Jadi negatif 4 ditambah 27. Hasilnya jelas. Lanjutkan yang deret aritmatika. Nah, perbedaan antara barisan dan deret itu seperti apa? Nah, untuk deret aritmatika itu adalah bentuk penjumlahan dari barisan aritmatika.
kalau barisan aritmatika tadi itu U1, U2, U3 dan seterusnya sampai suku ke N, maka aritmatikanya yaitu U1 tambah U2 tambah U3 tambah dan seterusnya sampai tambah suku ke N. Jadi perbedaannya kalau barisan itu koma, kalau deret itu tambah. Baik, selanjutnya. Nah, jumlah seluruh suku ini merupakan jumlah N suku pertama deret aritmetika. Kalau ditulis itu biasanya dengan notasi SN. Notasinya SN. Jadi, SN itu sama dengan U1 tambah U2. Nah, untuk menentukan jumlah N suku pertama pada deret aritmatika dapat menggunakan rumus berikut. Sn sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. N itu urutan suku, A itu suku pertama, UN itu suku ke N atau suku terakhirnya. Namun, jika suku terakhirnya belum ada, hanya diketahui suku pertama mungkin atau suku kedua atau suku ketiga, maka kita dapat menggunakan rumus berikut, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurangi 1 kali B. Jadi perbedaannya hanya UN nya ini diganti dengan rumus suku ke N tadi, yang A ditambah N kurangi 1 kali B. Ini hanya ganti itu saja ini. Nah, untuk memudahkan ini saya ilustrasikan, saya ini UN nya ini diganti dengan contoh soalnya seperti ini. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan aritmetika. Jumlah 10 suku pertama, ini sudah ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, jumlah 10 suku pertamanya itu berarti ya tinggal kita tambahkan lagi saja. Ini setelah 3, 5, 7, 9 berapa? 11 dan seterusnya. Namun ini kalau jumlah sukunya atau banyak suku ini puluhan atau ratusan, itu akan menyusahkan, sehingga diperlukan suatu rumus. Sehingga rumus yang tadi yang kita gunakan, yaitu suku pertama 3, suku kedua 5, suku ketiga 7, suku keempat 9. Nah, untuk bedanya berarti 5 dikurangi 3, ini suku kedua kurangi 1, suku kedua dikurangi suku ke 1 atau suku pertama. 5 kurangi 3 itu 2, kemudian A nya itu 3, N nya 10 sesuai dengan suku yang ditanyakan. Nah, Sn sama dengan, karena ini tidak ada suku terakhirnya, maka kita gunakan rumus yang kedua, yaitu N per 2 dikali 2A tambah N kurangi 1 kali B. Karena N nya 10 berarti 10 dibagi 2 dikali 2A. 2A itu berarti 2 kali A. 2A nya itu 3, berarti 2 kali 3, yaitu 6. N kurangi 1, 10 kurangi 1, itu 9 dikali 2. 9 kali 2 itu 18. Jadi 5 dikali 6 tambah 18. 6 ditambah 18, ingat ya, ini dikerjakan dalam kurung dahulu. 6 ditambah 18 itu 24. Jadi 5 dikali 24. 5 kali 4 itu 20. 5 kali 2 10 ya. Jadi ini karena 2 nya itu puluhan, berarti 120. Betul ya? Jadi jumlah 10 suku pertama barisan aritmatika tersebut adalah 102. Nah, kemudian contoh yang kedua, itu tentukan jumlah deret 1, 3, 5, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah dan seterusnya sampai tambah 29. Nah, ini karena
suku pertama sudah ada, suku terakhirnya sudah ada, maka kita sebenarnya bisa menggunakan rumus yang pertama tadi. Cuma karena n-nya belum ada, maka kita harus mencarinya. A-nya itu sama dengan 1, bedanya itu 3 kurangi 1 itu 2, suku ke n-nya 29. Nah, karena suku ke n-nya sudah ada, kita cari aja n-nya berapa. Ya, 29 sama dengan A-nya itu 1 ditambah N kurangi 1 kali 2. Dan 29 sama dengan 1 ditambah 2 kali N, 2N, 2 kali min 1, min 2. Jadi kemudian 29, karena kita mau mencari nilai N, maka selain N, ini harus kita hilangkan, kita buat 0. Karena ini supaya 0 itu harus dikurang 1 dan ditambah 2. Gitu ya. Ini kan 1 kurangi 2 kan negatif 1. Nah, jadi harus ditambah 1 semua di sini. 29 tambah 1 itu 30. Atau kalau ini di sini satunya ini seolah pindah. Jadi positif pindah jadi negatif. Yang ini negatif pindah jadi positif, seolah-olah seperti itu. Sama dengan 2N. 29 kurangi 1 itu kan 28 ditambah 2 itu 30. Jadi 30 sama dengan 2N. Maka N-nya sama dengan 30 dibagi 2. 30 bagi 2, 15. Jadi N-nya 15. Karena N 15, kita dapat mencarinya suku ke-15. Pertanyaannya, suku ke-15. Jadi 15 per 2 dikali 1 tambah 29. Yang ada di dalam kurung kita selesaikan dahulu. Jadi 1 tambah 29, 30. 15 per 2 ini karena ganjil, maka hasilnya pecahan. Maka di sini saya tidak membagi 15 dengan 2. Yang saya bagi itu yang mudah, ya 30 dibagi 2.